pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada jurus keempat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang diyakini kita masing-masing. Berdoa di dalam hatimu. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini yaitu materi kita tentang jurus keempat. Tetapi sebelum kita masuk ke jurus keempat Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu boleh berdiri, kita semua berdiri. Jadi kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu jurus keempat, yaitu jaga konsistensi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke
Jurus keempat, jaga konsistensi. Saya minta Bapak Ibu membuat kelompok, kalau bisa yang perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki berpasangan. Sekarang ya, sekarang 2. Jadi kelompoknya 2 orang, yaitu ibu dengan ibu ya, bapak dengan bapak. Oke sekarang ya. Alangkah bagusnya berdiri. Berdiri boleh. Oke, berpasangan ya. Oke. Harus punya pasangan. Oke, Bapak Ibu yang sudah punya pasangan, Bapak Ibu silakan sweet yang menang, nanti yang menang itu dia A, yang kalah B. Oke, bisa kita mulai? Oke, 1, 2, 3. Sudah yang menang. Bapak Ibu yang menang, silakan kepal tangannya. Kepal tangannya sekeras-keras mungkin. Ya. Seakan-akan Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Sudah Bapak Ibu? Kemudian yang B tadi atau yang kalah tadi nanti membuka genggaman itu. Jadi sebelum kita nanti ada komando mulai dari saya ya. Jadi dengar dulu caranya. Jadi yang tadi yang menang tadi itu A, kepala tangannya sekeras mungkin, ibaratkan Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Kemudian yang B buka kepala itu. Yang B buka kepala tangan A dengan cara apa saja. Dengan cara apa saja, mau dicubit nih, mau diapakin, mau ditarik nih, mau diapakin. Bisa ya Bapak Ibu ya. Yang jelas cara buka kepala tangannya itu dengan berbagai macam cara. Ya. Iya. Iya. Oke ya Bapak Ibu ya, bisa ya kita mulai ya? Bisa ya? Oke. Kita mulai ya? Sudah siap? Oke, mulai. Oke, selesai. Oke, Bapak Ibu. Tadi yang B buka tangannya A ya. Oke, sekarang pertanyaannya,
berhasil dibuka? Ada, banyak. Ada? Ya. Oke, yang ada saya minta alasannya dulu. Kenapa bisa? Dengan cara apa itu sehingga Bapak bisa buka kepala tangan? Baik. Sebenarnya tadi saya mau usul sejak kemarin bahwa ini kan praktik mengajar belajar. Kita rubah peran kita adalah siswa. Kita peran kita siswa. Saya jadi siswa. Karena saya selalu kuliah. Bukan kebetulan, Pak. Itu. Biasa. Iya. 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 Ada lagi? Ada lagi? Ada yang berhasil? Ya. Coba saya minta alasannya yang berhasil. Pegang keteknya. Saya bikin ibunya. Nah. Dengan cara di Bikin. iya, ada lagi Bapak Ibu? Yang terbuka, yang berhasil. Ada lagi? Atau saya minta alasan lagi yang tidak berhasil? Kenapa bisa tidak berhasil? Ada? Yang mau dibuka kurang aja. Kenapa tidak berhasil buka kepalan tangan si A? Yang tidak bisa dibuka tangannya karena dia merasa bahwa apa yang ada dalam genggamannya itu adalah sesuatu yang berharga yang harus dilakukan dan dia konsisten untuk mendapatkan apa yang ada dalam genggamannya. Oke Bapak Ibu ya. Sekarang kita berbalik lagi. Yang A, yang B. Silakan dikepal tangannya. Yang B kepal tangannya. Oke. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian yang B kepal tangannya, yang A buka kepalan tangan tapi tidak boleh menyentuh si A. Tidak boleh menyentuh si A. Bapak Ibu boleh menggunakan rayuan apa saja, tetapi tidak boleh menyentuh. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya Bapak Ibu ya? Mengiyakan, kalau tadi mengiyakan. Iya. Masih dalam kepalan tangan, tapi teknik buka kepalan tangannya tidak boleh menyentuh si A. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Buka kepalan tangannya, tetapi tidak boleh menyentuh tangannya si atau si B. Tetapi Bapak Ibu boleh merayu atau dengan cara apa, tertawa kayak apa untuk membuka kepalan tangan si A. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, selesai. Ada yang berhasil? Ada? Ada yang berhasil? Boleh, saya minta alasannya Bapak. Saya minta penjelasannya. Jadi sudah diganggu, tidak berhasil, dia berat, jempolnya satu mil dia sudah. Nah, begitu ini. Jadi walaupun tidak semua, tapi ada yang bisa dikorbankan. Oke, terima kasih Pak Haji. Pak Budi. Kalau digertakkan kaget, bukan dia sudah. Oke, baik. Dalam kelompok saya berhasil membuka genggam tangan tanpa disentuh. Saya bertanya kepada yang genggam tangan, itu barang berharga. Lalu dia menjawab itu barang berharga. Milik kamu atau milik siapa? Milik orang. Kalau bisa, kamu bisa berdua, kamu 50. Apa saya buka, Pak? Iya, itu tekniknya. Oke, terima kasih Pak Budi ya. Oke, Bapak Ibu.
Oke Bapak Ibu ya, jadi dari dua permainan tadi, oke Bapak Ibu silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Oke Bapak Ibu, dari kedua permainan tadi, apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan dari si B? Oke. Iya, bahwa ternyata kalau dari si B itu artinya bahwa dia menjaga konsistensi dan kita juga harus menghargai sebenarnya. Ketika dia tidak mau berbagi, kita juga harus menghargai apa yang menjadi privasinya. Terus begitu juga dengan kita, segala sesuatu yang terpaksa itu nanti biasanya luka. Mendingan harus dengan rasa tulus, terus keinginan dia sendiri, sehingga bisa sama-sama saling menjaga apa yang menjadi komitmen bersama. Berikan aplaus dulu untuk Ibu. Jadi tidak selamanya dengan melakukan tindakan kekerasan itu bisa kita lakukan secara terus-menerus. Tetapi ketika dengan kekerasan, kita melakukan hal tersebut hanya sesaat. Tetapi dengan cara yang kedua, ada Bapak Ibu yang cara kedua tadi, dengan membuka kepalan tangan dengan cara merayu apa, tidak boleh begitu. Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan kesimpulan dari permainan tadi? Ada? Oke. Oke, terima kasih. Terkait dengan yang harus saya lakukan sebagai katakanlah virus, itu ya memang harus punya keterampilan untuk mempengaruhi apapun hasilnya dan apapun caranya. Ya, ini yang penting kita tetap masih harus menghargai rambu-rambu tentunya. Demikian aja. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, dari kedua penjelasan tadi, maka saya bisa berkesimpulan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, baik itu kepada diri kita maupun kepada siswa, ketika dengan melakukan sebuah tindakan kekerasan atau peninta yang sangat keras, itu berarti tidak selamanya siswa itu akan merasa bertanggung jawab. Tetapi mungkin dengan cara dirayu atau disampaikan dengan lemah lembut, saya kira mereka akan bisa menanamkan rasa tanggung jawab. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi di jurus yang keempat ini adalah konsistensi. Jadi dari kedua permainan tadi, Bapak Ibu sudah ada konsistensi, artinya konsisten. Sebagaimana dengan yang pertama, dia konsisten dan tidak mau terbuka, ya, walaupun ditarik ataupun digelitik dan lain sebagainya, tetapi dia tetap komitmen. Kemudian tadi dengan cara yang kedua, ya, ini menggambarkan bahwa kita sebagai manusia harus konsisten. Tetapi konsisten yang bagaimana ya kita harus gunakan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ya. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita tidak terlepas daripada 3 sistem penerapan. Yang pertama adalah aktivitas. Tadi kita sudah gunakan game, yaitu buka kepalan tangan. Dan yang berikut kita sudah lakukan diskusi mengenai makna di balik permainan. Yang berikut kita lanjut. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya minta dari
salah satu peserta bisa membantu saya untuk membacakan tampilan di layar. Selamat datang di lembah bambu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Habibullah akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Terima kasih Bu. Berikan tepuk semangat. Semangat. Oke. Oke, yang ini tadi sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Dari permainan tadi, kemudian kita masuk ke kesadaran tes paksa. Ya, jadi pada prinsipnya bahwa kebutuhan dasar manusia ingin dihargai. Jadi pada prinsipnya kita sebagai manusia itu ingin dihargai, punya hak kemerdekaan, punya hak otonom. Ya, sehingga kemerdekaan itu dia secara individu, secara pribadi dia tetap pada komitmen itu. Kemudian kita masuk ke kesadaran tes paksa. Ya. Jadi kalau kita lihat kesadaran tes paksa ini Bapak Ibu, di situ ada radar anti persuasi akan aktif. Jadi Bapak Ibu kita lihat ada banner di sebelah sana. Itu banner, di situ tulisannya adalah hati-hati jangan lihat kiri. Apakah Bapak Ibu ketika melihat banner hati-hati jangan melihat ke kiri, apakah Bapak Ibu melihat ke kiri? Ya, itulah naluri manusia. Ya. Dengan melihat perintah pasti penasaran dengan apa yang dilihat. Jadi itulah naluri manusia, kita sebagai manusia. Kemudian ketika naluri itu dilawan, ya, pasti akan mencuat reaktif resistensi. Jadi di mana reaktif resistensi ini dia perintah akan diabaikan. Kemudian larangan jadi rekomendasi. Itulah tadi naluri manusia. Jadi disuruh di banner tadi bilang hati-hati jangan melihat ke kiri. Tetapi secara spontan pasti kita melihat ke kiri. Kemudian lanjut. Ya. Kesadaran tes paksa. Ya. Jadi kesadaran tes paksa ini, ya, ini ada tayangan video Bapak Ibu, tayangan video daripada Bintang Emon. Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu bisa menyimak. Jelas ya Bapak Ibu? Dari sekali lagi. Oke Bapak Ibu, dari tayangan video pendek tadi, video TikTok tadi,
apa makna yang Bapak Ibu bisa saya ulangi kembali dari tayangan video pendek tadi, apa yang Bapak Ibu dengar, kemudian apa yang Bapak Ibu lihat daripada tindakan yang dilakukan oleh Emon. Ya. Bapak Ibu ada yang bisa memberikan penjelasan? Ada Bapak Ibu dari isi video tadi? Dari isi video tadi itu si Emon itu dia sudah bersiap-siap untuk sholat. Tetapi si Emon pada prinsipnya dia sadar bahwa sudah tiba waktunya sholat. Tetapi ada suara dari ibunya yang sangat keras, sehingga si Emon bilang, usah, jangan. Iya, saya minta dari ibu. Silakan. Iya, ini kalau kita lihat si Emon ini anak-anak yang saat ini ya. Iya, kalau anak-anak saat ini sebenarnya mereka juga perlu diapresiasi bahwa mereka itu sadar dengan apa yang harus mereka lakukan. Jadi kalaupun kita sudah melihat mereka dengan busana seperti ini, tidak perlu lagi harus memerintah. Karena kita memberikan apresiasi kepada mereka sudah sadar dengan diri mereka masing-masing bahwa harus sholat. Justru ketika suara yang keluar lebih kencang, itu menandakan bahwa seolah-olah mereka tidak dihargai, bahwa mereka sadar akan apa yang mereka lakukan. Demikian. Iya Bapak Ibu. Ada lagi? Ada lagi yang mau? Sekali semangat kali. Oke, terima kasih. Kita sama-sama nonton, anak tersebut sudah siap, kan begitu. Tapi mamanya tidak melihat, hanya asal lepas saja. Nah, namanya orang punya perasaan apapun, laki atau perempuan sama. Nah itu, tidak diarti malah dapat kemes. Bukan sholat bisa kabur malah lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Iya. Jadi pada prinsipnya di dalam hidup kita, di dalam diri kita itu ada 10 tombol ajaib, yaitu daya perintah di dalam diri. Kita lihat yang pertama itu adalah kesenangan. Jadi pada prinsipnya bahwa kesenangan itu sudah ada di dalam diri kita. Apa aktivitas, apa itu kesenangan? Kesenangan yang dimaksud sini adalah ketika kita menyenangi sesuatu kegiatan atau suatu permainan, maka di situ terkadang waktu yang kita lewatkan itu, ya, kita main pagi, tiba-tiba kita sudah sore. Kita main sore, tiba-tiba sudah malam. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kesenangan. Yang berikut adalah kebahagiaan, kebanggaan. Oke Bapak Ibu, kita lihat ya. Jadi yang pertama tadi itu saya ulangi. Yang pertama tadi adalah kebutuhan. Jadi kalau kita bicara kebutuhan, ya contoh kecil Bapak Ibu itu kepada anak kita di rumah. Kalau dia lapar, pasti mintanya makan. Itu karena kebutuhan. Kemudian seperti kita yang pegawai, ya
Kita mau jadi pegawai karena apa? Karena ada uang, ada gaji. Itulah karena kebutuhan. Kemudian yang berikut, manfaat. Ya. Jadi tombol manfaat di dalam diri kita itu Bapak Ibu, ya, kita melakukan sesuatu itu karena kita tahu ada untungnya. Jadi kalau tidak ada untungnya, tidak mungkin kita lakukan. Gitu. Itu maksud daripada tombol manfaat. Kemudian yang berikut, tombol keingintahuan. Tombol keingintahuan sini yaitu karena bergerak karena penasaran atau ingin tahu. Itu apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi. Penasaran. Ya, jadi pada prinsipnya tombol keingintahuan itu pada manusia itu sudah ada. Tinggal ya kita lihat saja. Dia baik itu di anak-anak kita, di siswa-siswa kita, tombol itu ada. Penasaran, rasa ingin tahu. Seperti saya kasih contoh, terkadang anak-anak mereka melihat satu gudang di sekolah itu ada celah yang mereka lihat, pasti mereka penasaran, oh lu ada apa sebenarnya dalam ini. Itu yang sering terjadi biasanya di sekolah, di rumah juga demikian. Kemudian yang berikut adalah tantangan. Nah, jadi kalau kita bicara tombol tantangan ini, terkadang tantangan ini terjadi pada teman kita sendiri. Ya, biasanya di sekolah itu pada mata pelajaran matematika biasanya itu ada siswa yang dia tidak bisa kerjakan matematika, ditantang sama temannya yang pintar belajar matematika. Oh, kalau kau bisa kerjakan perkalian ini, berarti kau hebat. Akhirnya teman yang tidak tahu dia merasa ditantang sehingga dia punya rasa ingin tahu. Dia belajar. Jadi artinya dengan tantangan kita bisa belajar dari apa yang ditantang. Kemudian yang berikut, minat. Jadi kalau kita bicara minat untuk melakukan sesuatu itu karena kita suka. Kemudian yang berikut, tujuan. Jadi kalau kita bicara tujuan, di sini kita bergerak karena tahu apa yang kita ingin capai. Contohnya, anak belajar giat karena punya tujuan, yaitu contoh tujuannya dia harus tekun belajar matematika. Tujuannya adalah karena memang dia cita-citanya jadi dokter. Kemudian yang berikut, makna. Jadi makna di sini adalah kita lakukan karena merasa itu berarti dan menyentuh hati. Contohnya, anak membantu ibunya karena merasa itu bentuk sayang seorang anak kepada ibu. Kemudian yang berikut, kebanggaan. Jadi kalau kita bicara tombol kebanggaan, ini sudah barang tentu kebanggaan ini terutama orang tua, sudah pada prinsipnya orang tua mereka bangga karena punya anak. Kemudian saya yakin juga anak akan bangga karena masih punya kedua orang tua. Oke, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu berdiri dulu. Oke, Bapak Ibu berdiri. Jadi Bapak Ibu, kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, bisa ya Bapak Ibu ya? Ya, semangat ya? Oke. Tepuk 1,
Tepuk 3. Baiknya satu kali saja ya. Oke, ulangi ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Oke, terima kasih. Ternyata konsentrasi Bapak Ibu masih bagus. Memang suasana pagi ini suasana yang sangat ceria. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ya. Masih. Oke Bapak Ibu, kita lanjut kepada pembiasaan berbasis kesadaran. Situ Bapak Ibu ada 2 tabel di situ, yaitu tabel disiplin biasa, disiplin positif. Oke, kita lihat disiplin biasa. Karena faktor eksternal seperti ya. Bapak Ibu, kita lihat di tabel disiplin biasa. Karena faktor eksternal seperti paksaan. Kemudian yang berikut adalah membentuk kepatuhan, dan yang ketiga adalah jangka pendek. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu memberikan pendapat dari pembiasaan berbasis kesadaran. Jadi yang pertama yaitu disiplin biasa. Saya minta Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada kita semua pada tabel disiplin biasa. Kemudian yang karena faktor eksternal seperti paksaan. Jadi saya minta Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada kami, atau Bapak Ibu berpendapat. Ada Bapak Ibu? Iya. 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 Oh iya. Ini kan berbicara terkait pembiasaan atau habits ya. Kalau yang sepemahaman saya, pembiasaan atau habits kan ada 2 tuh seperti di atas. Ada yang berbasis kesadaran, ada yang berbasis insting sebenarnya. Nah, contoh halnya misalnya ketika kita menghadapi siswa yang sering sekali terlambat ke sekolah, kalau dengan pembiasaan yang dibentuk karena insting atau kegiatan yang berulang-ulang atau disiplin biasa, bisa saja kita sebagai guru BK mengatakan bahwa kenapa terlambat ke sekolah, nak? Besok jangan terlambat lagi ya. Kalau terlambat nanti dapat sanksi. Itu kan biasanya itu ujung-ujungnya apa? Anak-anak mendengarnya karena ada sanksi gitu ya. Tapi beda ketika kita mengatakan kenapa terlambat ke sekolah, nak? Tadi malam tidur jam berapa? Misalnya kalau responnya main game, kira-kira kalau main game sampai jam segitu, terus tidurnya telat, bangunnya telat, yang rugi siapa? Kamu ke sekolah nantinya datangnya gimana? Bisa on time kan tidak? Gitu. Pastinya kalau seperti ini terus menerus, kira-kira kamu bisa mencapai tujuanmu, yaitu cita-citamu kan tidak. Nah, kalau kamu tidak mengubah kebiasaan ini, itu nantinya akan mempengaruhi sampai kamu dewasa. Jadi apa yang kamu perbuat harusnya harus berani juga bertanggung jawab. Harusnya sebelum melakukan sesuatu dipikirkan terlebih dahulu kedepannya akan seperti apa. Jadi gambarannya kalau disiplin positif itu lebih kepada mengajak peserta didik untuk berpikir gimana kedepannya. Tapi ingat ya, kita cuma mengajarnya berpikir, bukan memberikan atau memaksanya untuk mengambil apa yang kita kasih. Karena kita cuma sebagai guru BK hanya memberikan option-option yang mana yang mereka harus pilih, dan tentunya kita mengarahkan ke arah yang lebih baik. Mungkin itu dari saya. Masih ada lagi?
Baik, terima kasih. Kelihatannya kalau yang di ruangan ini hampir semuanya, kecuali beberapa adalah berbeda ya. Kemudian saya sampaikan bahwa kalau beberapa guru yang lain, mapel yang lain, sekarang ini kan sedang sibuk dengan deep learning-nya. Di mana 3 prinsipnya adalah apa meaningful, mindful, joyful ya, menyenangkan, berkesadaran dan bermakna. Jadi ini mungkin Kita lihat, yang pertama, setiap peserta membentuk kelompok kecil terdiri dari 3 orang, tapi saya minta 3 kelompok saja ya. Kemudian yang kedua, seorang berperan sebagai guru, seorang berperan sebagai murid, dan seorang berperan sebagai observer. Kemudian yang ketiga, lakukan simulasi sesi bimbingan untuk membentuk murid membangun kebiasaan tidur yang sehat. Nah, jadi di kertas itu Bapak Ibu, situ ada dua permintaan di situ. Jadi Bapak Ibu isi sesuai dengan, tapi jangan terlalu tinggi ya. Ya, isi tapi jangan terlalu tinggi, nanti dobel. Terlalu tinggi lagi. Kemudian yang keempat, kemudian yang kelima, lakukan sesi bimbingan dengan menggunakan lembar observer di halaman. Lembar observernya itu tadi ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah riwayat kebiasaan 7 hari ke belakang. Jadi 7 hari ke belakang. Jadi Bapak Ibu tuliskan ya. Pergi tidur, bangun tidur, kemudian apa yang menyebabkan tidur telat, kemudian apa dampak dari tidur telat, dan bergadang. Itu untuk kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Kemudian ada lembar berikutnya, rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Jadi di situ Bapak Ibu ada pergi tidur, kemudian bangun tidur, kemudian apa manfaat tidur cepat, kemudian apa yang harus dilakukan oleh kami lagi, apa yang harus dilakukan agar tidur cepat. Waktunya 5 menit ya Bapak Ibu ya. Ada kelompok yang sudah selesai.
lembar pertama itu riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang, berarti hitung ke belakang. Nah, ini. Kemudian di situ apa yang menyebabkan tidur telat, apa dampak dari tidur telat dan begadang. Kemudian di rencana kebiasaan kedua yaitu kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Terima Ibu Guru. Jadi kok galau. Lalu kok jadi bawa perasaan begitu, aduh. Saya galau Ibu Guru, masa ketuk satu kelas ini, pasnya ketuk satu kelas, jadi saya mau terima begitu. Kenapa tiba-tiba dia putus pada jalan dengan satu teman? Tapi saya ibu tanya, barang siapa yang kasih putus nih Kak? Ini yang kasih putus atau ke dia? Berarti kasih putus lah, siapa suruh? Ini mantap, betul. Kalau tidak bagus itu jangan pertahankan, putus. Terus untuk lanjut kembali ke Indah. Baru mau tidur, tidak bisa tidur. Tapi saya kan tidak bisa tidur. Tapi pasti ada tidur dong, tidak sama sekali. Itu jam berapa? Kadang kita tidur jam 3, kadang jam 2, kadang tadi malam itu tidur jam 5. Bangun jam berapa? Bangun jam 8 Ibu Guru tuh, sampai jam 9 baru pergi sekolah. Kira-kira bangun jam 8 putus. Dia harus nanti belum itu. Saya tahu bisa dicari. Jadi itu jam berapa? Otomatis jam 7.15 bel sudah bunyi, jam 7.30 su apel, jam 8 kau baru bangun. Sudah terlambat sekali. Ibu mau tanya ada manfaatnya tidak? Bangun tempo. Tidur itu anggap saya jam kecil. Itu ada manfaatnya atau tidak? Sebenarnya tidak ada manfaat Ibu Guru, tapi Ibu hati bisa naik saja. Jawab jujur ini ya, jawab jujur itu kan sampai dipanggil ke sini otomatis wajib terbuka supaya apa yang terjadi dalam persoalan ini bisa diselesaikan bersama, harus jujur. Jadi Bu Guru yang tadi saya sudah bilang itu, karena saya terputus dengan satu pacar, makanya saya pusing. Jadi mungkin Ibu Guru bisa bantu beta kan, supaya bagaimana secara beta merupakan beta pacar kan, supaya beta bisa bagaimana Ibu Guru tolong beta tuh. Baik, kalau soal bantu nanti sebentar pulang untuk pergi jalan-jalan di jalan baru kan, toh. Tapi sekarang ini kita buat komitmen dulu bisa kan, supaya tidak terlambat lagi. Kira enak atau tidak terlambat terus? Sebenarnya tidak enak Ibu Guru, karena semua menjadi pusat perhatian. Ada rasa malu ini ya.
Oke, ada rasa malu. Jadi mau ada buat perubahan untuk hari besok dan seterusnya. Tapi Ibu Guru bantu saya boleh, bisa bantu saya supaya bantu saya supaya saya merasa sendiri Ibu Guru. Boleh, gampang. Setiap sore nanti kita jalan-jalan toh supaya pulang nanti semangat istirahat bisa tempo. Iya toh. Tapi ibu juga minta bisa kau konsisten dengan kamu punya komitmen hari ini. Besok dan seterusnya tidak lagi terlambat dan ibu juga bantu kau dengan kau punya masalah pribadi itu. Boleh? Siap, saya siap berubah untuk menjadi baik. Tanya dulu, besok masuk jam berapa? Siap Ibu Guru, saya datang jam 7 pagi. Mantap, oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Oke, observer. Oke, baik. Dari hasil praktek konseling yang telah dilakukan, Guru BK berhasil membangun komunikasi dari awal. Terima kasih. Ada Ibu Umi bisa tambahkan? Baik, Bapak Pengawas, terima kasih. Terkait masalah 7 kebiasaan ya Pak yang tadi yang ditanyakan ya.